Ini anak-anak lanjutnya. Ayo kita ramadankan 11 bulan yang lainnya. Ayo kita ramadankan 11 bulan yang lainnya. Mengapa? Ya, karena 11 bulan yang lain itu kan tidak ada Ramadan. Padahal Ramadan ini untuk servis, untuk mengupgrade diri kita. Ya, Ramadan ini untuk supaya kita jadi orang yang bertakwa. Karena itu, supaya kita ini bertakwa kepada Allah, ya Ramadan kan 11 bulan yang lain, ya. Untuk mengetahui itu maka ayo kita tahu harus tahu hakikat Ramadan itu apa. Hakikatnya anak-anak, hakikat itu adalah inti dari sesuatu, inti dari kegiatan yang kita lakukan. Itu namanya hakikat. Contohnya beginilah anak-anak, yang paling gampang hakikat itu. Misalnya kalian ulang tahun, kalian sekarang usia 13 tahun, ada yang menginjak usia 14 tahun. Itu secara matematik, secara matematis usia kalian bertambah, tapi secara hakikat usia kalian berkurang. Contoh misalnya, ketika kita perjalanan kita menuju usia 70 tahun, usia kita dipatok Allah misalnya, ya, takdir kita usia 70. Kalau sekarang misalnya ulang tahun yang ke-25 misalnya kan semakin berkurang mendekati 70 kan. Nah, itu namanya hakikat. Demikian juga hakikat Ramadan anak-anak ya. Hakikat Ramadan itu untuk apa? Bukan hanya seremonial. Seremonial itu untuk perayaan, bukan. Untuk geruda-geruduk ya, untuk pergi kita kemana-mana ya, perconan ya, main petasan dan seterusnya. Untuk pamer baju nanti kalau hari raya bukan itu. Ya, hakikat Ramadan itu untuk takwa Allah ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak disampaikan tadi bahwa hakikat Ramadan itu adalah lakum tatakun supaya kita bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu apa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Begitu ya. Berikutnya adalah Ramadan kita jadikan motivasi, motivasi untuk berbuat lebih baik, ibadah lebih baik, ya. Sehingga termuncullah inspirasi untuk melakukannya agar apa yang selama ini kita dapatkan dari Ramadan itu melekat di hati kita. Itu dijadikan inspirasi. Inspirasi itu contohnya begini anak-anak, yang paling gampang. Kalian misalnya melihat idola kalian. Misalnya kalau sepak bola cowok-cowok itu misalnya ya, melihat Evan Dimas ya, itu sekarang jadi orang yang hebat di Indonesia dalam sepak bola itu kamu jadikan inspirasi. Bagaimana sih Evan Dimas itu kok bisa jadi pemain hebat? Saya akan terinspirasi melakukan seperti Evan Dimas. Saya akan belajar, ya. Saya akan ambil ya apa yang menjadi pelajaran yang dilakukan oleh Evan Dimas itu. Itu namanya inspirasi. Ya, ketika melihat sesuatu yang hebat, kalian terinspirasi ya untuk melakukan seperti orang yang hebat tadi lakukan. Nah, itu boleh, betul. Nah, Ramadan juga begitu. Ramadan kita ini sebagai bulan yang terakhir ini adalah idkun minan nar, ya, terbebas dari api neraka. Inspirasinya apa? Ya, kita ini kalau bisa ya usahakan diri kita ini bersih, suci, itu. Ya, Pak, kalau nggak bisa bagaimana? Ya, usahakan. Ya, usaha terus menerus itu. Yang penting dosa-dosa kita itu kita ingat terus sehingga tidak melakukannya lagi. Kan begitu. Oke ya, lanjut. Berikutnya anak-anakku semuanya, agar 11 bulan itu menjadi sesuatu yang bagus untuk kita lakukan setelah Ramadan, ya, agar 11 bulan itu menjadi Ramadan tandingan, begitu ya, kalau kasarannya Ramadan tandingan, ya, ya, maksudnya adalah kita itu hidupkan Ramadan itu meskipun bulan tidak Ramadan. Nah, yang pertama, puasa sunnah kita lakukan, ya. Bukankah kita ini sudah puasa Ramadan selama 30 hari? Kalau puasa sunnah Senin Kamis, oke lah, gampang itu ya. Puasa-puasa menjelang Idul Adha misalnya, ya itu gampang sekali kalau kita memang ketika Ramadan itu betul-betul imanan wahtisaban, didasari iman dan ikhlas menuju ridho Allah gitu. Berikutnya sholat malam harus kita lakukan terus kalau bisa ya. Sholat malam itu kita jalani karena qiyamul lail tidak ada di selain Ramadan, tapi sholat malam ya. Qiyamul lail itu kan rata-rata orang-orang Ramadan kan senang, gampang sekali ya. Masalahnya apa? Masalahnya sebelum sahur ya kita bangun itu enak, tapi setelah Ramadan kan sulit ya. Setelah Ramadan itu kadang-kadang kita itu malas. Lah, untuk melihat itu semua ya supaya Ramadan ini tetap di hati kita, tetap
tetap di benak kita, ya, tetap di alam pikiran kita, maka sholat malam kita lakukan. Ya, oke. Berikutnya lagi sedekah sunnah kita jalani terus, ya. Kalau sunnah sodakoh itu kan sunnah, ya. Tapi kalau zakat wajib, ya. Kalau sedekah itu kita lakukan di bulan Ramadan kan kadang-kadang gampang, ya, karena di situ ada pahala kita ditingkatkan sedekah itu. Tapi kalau di luar Ramadan kan beda. Kadang-kadang ada yang salah itu. Mas kalau di luar Ramadan tidak usah sedekah, tidak usah sedekah saya, tidak usah infak. Jangan, ya, tetap jalan terus itu. Berikutnya baca Al-Quran. Terus baca Al-Quran itu selain Ramadan. Kalau Ramadan kan ada tadarus. Ya, kita senang dengan teman-teman tadarus di masjid begitu, ya. Tetapi kalau di luar Ramadan kan kadang-kadang plus tidak menjalani lagi. Nah, karena itulah maka ayo kita hidupkan sunnah pasca Ramadan ini agar apa? Suasana Ramadan di hati kita tetap muncul sehingga kita menjadi orang yang menuju takwa Allah tadi. Itu nana ya. Berikutnya, nah, melandasi ibadah dengan cinta, ya, melandasi ibadah dengan cinta. Nah, sebelum Pak Ali lanjutkan untuk melandasi ibadah dengan cinta, maka akan Pak Ali akhiri dulu, ya. Akan Pak Ali akhiri dulu untuk supaya tayangan ini tidak terjadi tumpang tindih sehingga bisa kalian nikmati dengan enak. Oke, nanti kita lanjutkan melandasi ibadah dengan cinta.